Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'atinahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kanca-kanca santri MTS Qudsiah siswa kelas 7 dan kelas 9G yang Allah cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat memulai mata pelajaran kita, yaitu mutola'ah. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu mutola'ah. Apa mutola'ah itu? Mutola'ah adalah termasuk dari keterampilan membaca. Jadi ketika kita akan mempelajari sebuah bahasa, maka kita diharuskan untuk menguasai 4 keterampilan. Salah satunya adalah maharatul qiraah, atau keterampilan membaca. Membaca apa? Membaca teks-teks yang berbahasa Arab, karena kita sedang mempelajari bahasa Arab. Jadi yang akan kita baca nanti adalah teks-teks berbahasa Arab. Namun di madrasah kita ini, mutola'ah ini nanti akan dikhususkan untuk membaca teks-teks kitab kuning, yaitu kitab-kitab karya para ulama salaf. Nah, jadi mutola'ah ini nanti akan dikhususkan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita terima, yaitu ilmu alat yang kita pelajari untuk membaca kitab-kitab para ulama salaf. Dan mata pelajaran mutola'ah ini masuk ke mata pelajaran praktek. Jadi memang mutola'ah kitab ini adalah praktek membaca kitab-kitab para ulama salaf. Nah, untuk bisa membaca kitab atau mutola'ah kitab, apa yang harus kita persiapkan? Atau apa yang harus kita kuasai? Yang pertama, kita harus mengenal huruf. Menguasai huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, ada yang mengatakan 30. Dimulai alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya. Kita harus tahu masing-masing huruf tersebut, karena tidak mungkin kita akan membaca teks atau tulisan yang berbahasa Arab tapi kita tidak mengenal huruf-hurufnya. Dan saya yakin sampean semua santri Qudsiah sudah bisa membaca huruf-huruf hijaiyah. Hal yang harus kita persiapkan dan kita kuasai selanjutnya adalah ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini penting untuk kita kuasai. Gunanya apa? Gunanya agar kita tahu tata bahasa Arab. Setiap bahasa pasti ada tata bahasanya. Di bahasa Arab, kita mempelajari ilmu nahwu dan harus kita kuasai ketika akan mempelajari bahasa Arab, termasuk ketika kita akan membaca kitab-kitab para ulama itu yang berbahasa Arab. Ilmu yang selanjutnya yang harus kita persiapkan dan kita kuasai adalah ilmu shorof. Ilmu shorof ini gunanya untuk apa?
untuk mengetahui perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ini ada perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab adalah ilmu shorof. Ini penting kita kuasai untuk membaca kitab agar kita tahu cara membaca lafal-lafal yang ada dalam kitab kuning itu sendiri. Nah, ini kita harus menguasai ilmu shorof ini. Yang selanjutnya adalah kamus. Yang harus kita persiapkan itu kamus. Kamus untuk apa? Untuk mengetahui arti dari setiap kata yang ada dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Otomatis kita tidak langsung bisa tahu, oh kata iki artinya ini. Tidak. Tapi kita membutuhkan kamus. Wah, ribet. Enggak. Dan setiap kata ini nanti pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan sampean sering ngaji, sering mengikuti pelajaran dan sering maknani, nanti akan sampean kuasai sedikit demi sedikit. Jadi tidak ribet. Dan kamus ini ada yang kamus berbentuk buku, ada yang kalau sampean ribet dengan buku ya pakai Google Translate juga tidak apa-apa, pakai kamus online juga bisa, atau pakai aplikasi. Sekarang sudah banyak di Google Play Store kamus-kamus yang terjemahan Indonesia Arab atau Arab Indonesia. Itu bisa digunakan. Selanjutnya kita harus tahu ilmu nahwu. Kan tadi seperti itu. Gunanya untuk apa ilmu nahwu ini? Ilmu nahwu ini gunanya, jadi ketika sampai belajar ilmu nahwu, yang penting ketika akan membaca kitab itu kita harus tahu katanya atau kalimahnya. Dia harus bisa mengidentifikasi. Ini gunanya ilmu nahwu. Kalimat dalam bahasa Arab ini cuma terbagi 3. Yang pertama kalimat isim, contohnya tuh kitabun al-madrus 1. Yang kedua adalah kalimat fi'il, contohnya yadhabu yabta. Kemudian yang ketiga adalah kalimat huruf, contohnya ala, fi, min. Ini sama kalimat huruf. Jadi sampean dengan belajar ilmu nahwu, sampean bisa mengetahui kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, terlebih di kitab kuning. Ketika akan membaca, sampean identifikasi dulu. Oh, ini kalimat isim. Oh, ini kalimat fi'il. Oh, ini kalimat huruf. Setelah tahu itu, nanti sampean akan bisa mengidentifikasi, oh ini kalimat isim. Contohnya kitab Al-Madrus 1 ini kalimat isim. Jadi kita harus, setelah kita tahu kalimat itu kalimat apa, nanti kita putuskan bunyi akhir dari kata tersebut, atau kita di ilmu nahwu disebut dengan i'rab, itu nanti akan dibaca apa. Pada contoh 2 ini akhir katanya adalah huruf ba dan ta. Ba pada lafal kitab ini nanti akan kita baca kitaba, kitabi, atau kitabu, kitabun, kitabin, atau kitaban. Ta yang ada pada lafal al-madrusah ini nanti kita baca al-madrusatu, al-madrusata, apa al-madrusati. Demikian juga ketika kita sudah tahu, oh ini kalimatnya kalimat fi'il, yadhab dan yabta. Akhir katanya apa? Akhir katanya adalah huruf ba dan huruf h ini. Ini nanti harus kita tentukan. Akan kita baca apa? Kita baca yadhabu, apa yadhaba, apa yadhab. Kita baca haknya ini, kita baca yaftahu, apa yaftaha, apa yaftah. Nah, ini pentingnya ilmu nahwu. Dan dari ilmu nahwu ini, kenapa sama harus menguasai ilmu nahwu ini? Ini kita harus menguasai pola kalimat. Kita harus tahu pola kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab.
pola kalimat dalam bahasa Arab atau jumlah dalam bahasa Arab ini ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan mubtada dan khobar. Kalau sampean sering ikut ngaji, pasti sering menemukan utawi, terus menemukan iku. Nah, gabungan dari mubtada dan khobar yang kita maknani utawi. Jadi setiap kali kita menemukan utawi berarti itu adalah mubtada. Dan ketika kita maknani iku berarti adalah khobar. Gabungan dari mubtada dan khobar ini disebut dengan jumlah ismiyah. Pola kalimat atau jumlah yang kedua yang harus kita tahu adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah gabungan dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, ketika kita sering memaknai kitab, sering kita temukan pekerjaan arti, pekerjaan pergi, membuka. Nah, itu adalah fi'il. Kemudian ketika kita menemukan tenggene kitab, ketika kita maknani biasanya ono opo, sopo, ini fa'il atau naibul fa'il. Nah, gabungan dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, ini tiga hal ini. Jadi ketika sampean belajar ilmu nahwu kok sudah bisa menguasai ini, tahu kata atau kalimat, oh ini isim, fi'il atau huruf. Kemudian sudah bisa mengetahui bunyi akhir dari kata tersebut, harus dibaca apa, di dhamma, di fathah atau di kasroh, di sukun. Nah, kemudian tahu, oh ini jumlah ismiyah, sebab apa? Sebabnya susunan mubtada dan khobar. Oh ini jumlah fi'ilnya, kok tahu? Ya karena susunan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Maka sampean akan lebih mudah untuk membaca kitab-kitab kuning dengan Anda menguasai tiga hal ini dari ilmu nahwu. Nah, untuk materi kali ini barangkali itu dulu dari kesimpulannya, bahwa mutola'ah itu adalah satu dari 4 keterampilan yang harus dikuasai ketika kita belajar bahasa Arab, karena mutola'ah ini adalah bagian dari keterampilan membaca, dan Anda bisa terampil kalau sampean terbiasa. Maka saya mohon mulai dari sekarang biasakan untuk membaca kitab, untuk ikut ngaji agar terbiasa dengan bahasa Arab. Dan keterampilan ini akan terus terasah manakala dipraktekkan. Makanya pelajaran mutola'ah ini masuk ke mapel praktek. Hal yang harus dikuasai tadi sudah disampaikan di depan, sampean harus mengetahui huruf hijaiyah, dan saya yakin semua sudah tahu. Harus tahu ilmu nahwu. Alhamdulillah semua sedang belajar ilmu nahwu atau sudah belajar. Ada yang sudah pernah belajar jurumiyah dan sekarang sedang belajar alfiyah, dan juga harus menguasai ilmu shorof. Jadi harus hafal tasrifan, itu tasrifan fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan dan seterusnya. Kaidah shorof. Alhamdulillah di sanawi ini, di sanawi Qudsiyah, kita belajar unwanuz dzurfi. Juga alfiyah di bagian akhir itu juga ada shorof. Dan dengan mempelajari ilmu nahwu, kita nanti akan bisa mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Ada isim, fi'il, huruf. Ini penting. Kemudian setelah sampean mengetahui kata-kata tersebut, huruf akhirnya nanti harus sampean baca seperti apa. Apakah sampean baca dengan dhammah, fathah, kasroh, atau sukun.
Setelah tahu itu, sampean akan dibenturkan atau ditemukan dengan penggabungan dari satu kata dengan kata yang lain. Ini memerlukan ilmu lagi ini. Dari ilmu nahwu nanti sampean akan tahu pola kalimat. Baik itu nanti namanya jumlah ismiyah, gabungan dari mubtada dan khobar, atau itu jumlah fi'liyah, yaitu gabungan fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, sekian dulu materi mutolaah pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian dulu dari saya. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.